Begini jadinya kalau anak gunung tiba-tiba di kota negara orang, guys. Nah, masih lanjutan cerita kepulangan kita dari kampung keluarga yang ada di Asap, Malaysia. Dan ini kita berencana singgah beberapa hari di kota Kinabalu, guys. Ini aku sama mama aku mau jalan-jalan di sini modal berani aja karena kita belum tahu sama sekali tentang kota ini, guys. Bahkan di awal tadi kita sempat bingung mau cari penginapan yang bagus tuh di mana. Yang jelas kita maunya di tengah kota biar kemana-mana bisa jalan kaki, guys. Dan beruntung banget sih bahasa kita masih agak mirip dengan negara di sini, jadi masih bisa nanya-nanya orang, guys. Ini aja hotelnya aku dapat dari rekomendasi salah satu kakak-kakak di samping aku. Dan satu hal yang harus kalian tahu biar nggak kayak aku kalau keluar, guys, ternyata colokan orang di sini tuh 3 mata semua. Jadi aku belum bisa ngecas dari tadi, HP ku udah mau mati. Selama ini cuma pakai punya keluarga yang dari kampung. Kayaknya aku harus cepet-cepet nyari, guys, dimana kira-kira orang jual yang elektronik gitu di sini. Jangan lupa kacamata biar bisa lihat kota ini dengan jelas. Buat yang mungkin belum tahu, ini aku punya mata minus ya, guys. Oh ya, dari kemarin banyak banget yang nanya sama aku gimana kondisi kebakaran di Kalimantan sekarang. Apalagi pas ngeliat konten aku yang sempat dari Malaysia bagian Sarawak juga, yang dari beritanya juga terdampak asap sampai sekolah diliburkan ya, guys. Nah, kebetulan perjalananku ini udah di bulan 5 kemarin, guys, jauh sebelum terjadinya kebakaran. Jadi aku juga kurang tahu gimana kondisi di sana sekarang. Dan untuk kampung aku sendiri yang berada di Kalimantan Utara, tepatnya di daerah Kabupaten Malinau, aman dari kebakaran hutan ya, guys. Hanya terdampak kabut asap dari daerah Kalimantan lain yang mengalami kebakaran, tapi aktivitas di sini masih bisa berjalan normal. Dan aku cukup prihatin dan sedih banget lihat musibah yang terjadi. Semoga bisa cepat ditangani dan Kalimantan bisa segera pulih lagi. Nah, ini aku sama mamaku mampir ke tempat oleh-oleh. Di sini tuh rasanya enak-enak dan unik loh, guys. Habis itu kita muter-muter cari tempat makan dan akhirnya milih di sini. Aku cukup kaget ternyata kebanyakan rumah makan di sini atau hampir di setiap sudut jalan gitu ya, yaitu rumah makan Cina, guys. Jadi sebagai pecinta B2 kayak aku nggak susah cari yang sesuai selera. Lihat nih mamaku setelah kenyang udah sok cantik banget turunnya dan nah, ini dia salah satu budaya yang kusuka di sini, guys. Semua orang santai aja jalan kaki. Dan pejalan kakinya juga dihargai banget sama yang berkendara. Mereka pasti suruh kita lewat duluan. Dan ini kita mampir ke salah satu minimarket dalam mall gitu. Dan senang banget lihat produk Indonesia di sini, guys. Ini kesukaan aku. Gimana baca harganya nih ya? 4 ringgit 90 sen, bukan sekitar 20-an lebih lah ya kalau dirupiahkan. Banyak banget cemilan yang bikin aku naksir tapi mikir bawanya pulang, guys. Apalagi naik pesawat. Keluar-keluar ternyata udah gelap. Ini mallnya di depan hotel kita aja sih. Tapi ini kita mau balik bentar dulu istirahat, kasihan orang tua diajak jalan terus. Habis ini nanti kita mau cari makan malam lagi, guys. Nampaknya mama aku mau ngopi dulu. Aku tawarin teh, nggak mau. Ini tehnya sehat banget, nggak ada gulanya loh, guys. Nah, kebetulan tadi aku beli ini juga, udah rindu sama rasanya. Daripada nunggu mama aku ngopi sia-sia, jadi mending aku ikut makan juga, guys. Tapi ini aku nggak ngabisin, takutnya kekenyangan. Habis ini aku sama mama aku mau cari makan lagi di luar. Kita nih anak gunung yang wajib makan nasi, guys. Mau sekenyang apapun kalau nggak ada nasinya belum makan namanya. Kali ini kita cari makannya agak jauh. Lanjut di part berikutnya, guys. Ini dia nih bagian yang paling aku suka kalau udah mengunjungi tempat-tempat baru mau dimanapun itu. Jadi ini aku lagi seneng banget. Akhirnya di hari terakhir kita di tempat keluarga yang ada di Sarawak, aku berkesempatan untuk melihat perkebunan mereka di sana. Ini kita ngelewati ternaknya kakakku yang gemoy-gemoy, guys. Oh ya, beda di tempatku, di sini orang nggak punya ladang sama sekali ya, guys. Dan kemarin ada yang nanya, "Kak, mata pencarian orang di sana apa sih?" Selain ada yang kerja di perusahaan, mayoritas orang di sini kalau aku perhatiin punya kebun sawit, guys. Dan aku lihat itu cukup banget buat masyarakatnya makmur. Kalau kebun-kebun kayak gini paling sampingan kecil-kecilan aja, guys. Lihat aja di sekitar kebunnya juga banyak tanam kelapa sawit. Dan ini adalah kebun kecilnya kakak sepupu aku yang letaknya nggak jauh dari pemukiman. Lumayan ternyata timunnya banyak loh. Seperti yang aku cerita di awal, kalau ini adalah hari terakhir kita di sini. Jadi nanti malam kita bakal ada makan bersama keluarga besar lagi, guys. Salah satunya ini kita mau bikin rujakan. Dan sama dengan di kampungku, ternyata ini daunnya juga enak di sayur. Sekalian aja kita petik juga. Dari tadi nih mamaku udah nanya-nanya bibit, guys. Meskipun bentuknya kelihatan sama ya dengan timun yang biasa aku petik di ladang, tapi ternyata jenis yang ini berbeda, guys. Dari bentuk timunnya aja udah agak lebar dan hijau gitu ya, dan ternyata ini jenis yang cepat berbuah. Wah, kalau aku punya buah kedondong sependek ini di rumah sudah pasti habis aku rujak, guys. Nggak perlu capek-capek jolok atau manjat. Meskipun beda negara, namanya juga masih sama-sama di Pulau Borneo ya, jadi ternyata tanamannya juga nggak jauh-jauh beda, guys. Ini masih mirip-mirip aja sama yang ada di kampung. Aku rasa cuaca atau iklimnya juga sama-sama panas ya. Tapi meskipun ini sama-sama daun singkong, kata kakakku ini daun singkong yang berbeda. Emang aku sendiri belum pernah lihat jenis daun yang ini di kampung sih. Atau mungkin di tempat kalian ada, guys. Kata kakakku ini keunggulannya kalau dimasak nggak bakal merah atau kuning gitu. Warnanya bakal cantik, segar, dan hijau. Daunnya juga lembut. Lihat sendiri, guys, penampakannya ini subur banget. Ini aku menemukan satu anak timun yang tertinggal. Kayaknya kita makan langsung. Enak nih, kriuk-kriuk, seger. Nah, di sini juga ada sawi pahit, guys. Cuman jenisnya agak berbeda ya daunnya dari yang biasa kita tanam atau tabur
tabur di ladang. Pokoknya semua sayur yang beda-beda tadi itu mama aku minta bibitnya buat tanam di Indo guys. Sampai si sayur liarnya ini pun ditarik akarnya sama makku buat kita tanam di kebun nanti guys. Pokoknya udah disiapin satu tas khusus buat perbenih-benihan sampai akar-akaran dan juga batang ubi. Nah sebenarnya kita juga punya sayur liar yang mirip ini di kampung, tapi ternyata agak berbeda dikit lagi guys. Pas dimakan tadi yang ini emang lebih unggul dikit lagi enaknya. Nah ini dia malam terakhir kita sama keluarga di sini makan-makan dan ada doanya juga. Cukup sedih guys, nggak tahu kapan lagi bisa ketemu di sini. Semoga semuanya selalu sehat dan kita punya kesempatan buat bersama-sama lagi. Jadi rindu sama kakaknya mama aku nih. Terus ini ada temanku juga di sini, ponaan atau gimana lah silsilanya tuh, pokoknya kita semua lah ini guys. Aku taruh aja di sini biar jadi kenang-kenangan. Terakhir ini kita foto bersama. Dan ini aku sama mamaku pulang duluan dari Bintulu langsung ke Keke, dan di Keke kita akan bermalam beberapa hari karena mau lanjut ngeliat suasana di Kundasang guys. Ceritaku masih perkara sering dikatain emang dimasak gitu aja nggak amis kak. Jadi hari ini aku rela pertaruhkan makan siang kita yang sebenarnya dimasak gitu-gitu aja lebih aman daripada nyobain bumbu baru. Karena jujur perpaduan bumbu yang enak menurut orang lain bisa aja rasa aneh di lidahnya mama bapakku. Tapi tetap kali ini aku bakal coba bereksperimen dengan masakan baru yang kalau sampai gagal bisa-bisa orang kelaparan guys di kebun. Nah seperti yang terlihat ini dia bahannya. Tadi ada ayam utuh yang udah kita cuci, terus di sini ada cumi juga. Dari penampakan awal tadi udah ada yang bisa tebak nggak ini aku mau masak apa guys. Di sini juga kayaknya aku butuh tambahan persayuran lain, dan salah satu yang paling pas untuk melengkapi menu eksperimen aku hari ini adalah si kecombrang guys. Langsung aja ini kita kupas dulu. Sebenarnya ini masih pakai bahan-bahan yang ada di sekitaran aja ya. Kalau mau nyoba menu yang macam-macam sebenarnya kita bisa guys, karena bisa dibilang kita punya bahan yang cukup kaya di kampung, tapi emang udah biasa makan yang simple cemplang-cemplung aja. Jadi nggak heran karena emang jarang masak yang berbumbu-bumbu selain kunyit, jahe, lengkuas. Aku nggak tahu fungsi rempah-rempah lainnya tuh buat apa, kayak ketumbar, kemiri, bunga lawang, pala, apalagi ya, kayu manis. Dan biasanya kalau aku cuman ngerebus daging, jangankan daging ikan, dia pasti banyak aja yang komen, kak itu emang nggak amis, nggak dikasih kunyit atau nggak dikasih apa gitu ya. Karena sering baca komen kayak gitu juga, bisa dilihat menuku nggak pure cemplang-cemplung lagi ya guys, sudah mulai berwarna, ada yang berbumbu meskipun bumbunya masih basic banget ya. Nah guys, ini aku mau tumis dulu si cuminya. Jadi menu hari ini kita mau bikin ayam bakar bunting nasi cumi. Awalnya ini aku mau masukin langsung ke perut ayamnya tanpa ditumis dulu bersama dengan berasnya juga, tapi aku pikir karena cumi itu punya aroma yang khas takutnya nanti amis, jadi ini kita tumis dulu dengan aroma perbawangan. Ini aku tambahin irisan daun jeruk purut juga, ternyata itu ngaruh banget ya guys, bikin masakan jadi wangi banget. Apalagi ada si bunga kecombrangnya nih, aromanya udah bikin lapar guys, kayak pengen nyendok nasi gitu, nggak perlu masukin ke perut ayamnya. Nah ini dia udah matang, lanjut ini aku mau langsung campurin nasinya aja ke sini. Dari tadi aku udah icip-icip nih guys, emang enak loh. Nah awalnya lagi aku mau pakai beras langsung guys ke perut ikannya, tapi takutnya nanti nggak matang, jadi lebih baik kita buat kayak gini aja ya. Pakai nasi yang udah matang, kita hancur-hancurin, campurin sama si cumi yang tadi udah ditumis. Ini aku buatnya udah niat banget ya guys, kalau sampai gagal nggak tahu lagi deh, tapi kita lihat aja nanti, kita coba sama-sama ya guys. Nah ini dia ayamnya, langsung aja guys kita kasih bunting. Untuk nanti kita jahit perutnya ini aku udah siapin akar sama bambu tadi narik di atas situ. Pokoknya kalau udah di kebun gini sebisa mungkin kita manfaatkan yang ada di sekitar aja guys. Ini nasinya aku masukin padat banget biar banyak yang bisa makan, kalaupun cocok di mulutnya. Kalau aku sendiri makan apa aja enak sih guys, nggak mungkin kelaparan. Yang agak mengkhawatirkan ini lidah mamaku. Oh ya guys, ini ayamnya nggak langsung kita bakar biar dagingnya empuk dan matang sampai ke dalam-dalam. Ini aku mau kukus dulu dan emang belum dikasih bumbu apa-apa ya. Nanti kalau udah mau dibakar baru kita marinasi guys. Nggak apa-apa kalau nanti ayam buntingnya gagal, karena di sini kita juga punya cukup sayur hijau yang bisa dimasak cemplang-cemplung enak. Nah masih dengan menu eksperimen aku di cerita sebelumnya ya guys, dan sambil nunggu si ayamnya dikukus, ini aku mau cari beberapa sayur di sekitar pondok dulu. Nah kalau biasanya di kebun atau di ladang kita selalu nanamnya sawi pahit, karena emang cara nanamnya gampang dan tumbuhnya juga nggak ribet ya guys. Tapi kali ini mamaku coba nanam sawi kota, dan ini pertama kali aku mau panen ya guys. Tapi aku perhatiin ini kok ukurannya nggak sebesar yang ada di pasar ya. Apa mungkin ini masih terlalu kecil untuk dipanen, atau mungkin ini karena nggak pakai pupuk kali ya guys. Tapi kalau diperhatiin sih daunnya tetap subur dan hijau. Nah di sebelahnya ini juga mamaku ada tanam kangkung cabur. Kalau soal kangkung sih kita udah sering nanam ya guys, karena emang si kangkung ini salah satu sayur yang nggak bisa dipisahkan dari menu hari-hari kita di kampung. Mau dilalap, dioseng pedas, diapain aja aku suka sih. Ini
Ini tadi aku mau ngambilnya dipotong-potong aja biar tumbuh lagi tunasnya yang bisa kita petik, tapi kata mamaku langsung cabut aja dari akarnya guys biar kita bisa tanam sayur lain lagi di sini. Karena sebenarnya di sekitar kebun kita ini juga banyak kangkung rawa liarnya guys. Dan sebenarnya orang di kampung itu lebih sering atau lebih suka makannya si kangkung rawa liar guys, apalagi ukurannya tuh jumbo-jumbo. Cuman metiknya ya agak susah kayak ngebajak sawah karena adanya di rawa-rawa kan, jadi siap-siap kotor. Jadi menurut aku udah paling bagus yang kita tanam di kebun gini, ngambilnya tinggal cabut atau dipotong-potong aja tanpa harus kotor-kotoran. Makanya tadi aku sempat gak setuju guys sama mamaku yang suruh cabut aja kangkungnya biar diganti sama sayur lain. Nah ini nanti separuhnya bakal kita bawa pulang karena kebanyakan buat dilalap semua. Dan seperti yang kalian lihat guys, air mancur kita baru diperbagi sama bapak aku, makanya bambunya masih hijau. Selama ini rusak kemarin aku gak mau masak di kebun. Aku salah satu pemakai air yang cukup boros, jadi kalau ke satu tempat yang akses sungainya atau airnya agak susah, aku paling gak betah guys. Oke, ini aku mau cepet-cepet dulu bersihin sayurnya, mau ngecek si ayam kukusan kita tadi udah bisa dibakar atau enggak ya guys. Harusnya sini dagingnya udah lembut ya, dan ternyata harusnya tadi aku masukin nasinya nggak padet guys, karena ternyata dia bisa ngembang lagi dan si perutnya ini sampai pecah. Padahal ini tadi aku mau ngebakarnya dengan kulitnya masih tertutup utuh. Ini sih udah rusak banget mood aku liatnya guys. Tapi meskipun ini penampakannya kurang menarik, setidaknya rasanya enak lah kan guys. Ternyata ini di luar dugaan guys, rasanya enak banget. Ini aroma nasi, ayam kecombrang sama cumi-cuminya nyatu jadi satu, buat nyaman banget di lidah gitu. Jadi semangat lagi nih aku bumbuin guys. Nanti kita akali gimana caranya biar nasi-nasi yang tersisa tadi jangan sampai keluar lagi. Nanti kita ngebakarnya ini juga nggak usah terlalu lama karena sebenarnya ayamnya ini juga udah mateng di kukusan. Yang penting nih bumbu-bumbunya udah meresap sampai ke dalam dan ada aroma bakarannya ya guys. Emang kalau mau makan yang beda dan enak itu harus sabar dan siap-siap ribet kayak gini. Nah sambil aku pantau apinya di sini, mama aku lagi sibuk membungkus nasi. Pokoknya kalau mama aku ikut ke kebun kita pasti makannya nasi bungkus daun gini guys. Tapi kalau aku sendiri jarang mau ngebungkus nasi karena ini susah-susah gampang juga, apalagi dibungkusnya pas masih panas-panas. Pokoknya sayur apa aja bisa jadi enak kalau udah makannya di ladang gini. Apalagi habis kelelahan memanen padi bergunung-gunung ini guys. Kurasa tahun ini kakakku bikin ladang emang kebesaran sih, sampai satu keluarga besar udah gotong royong ngambil belum habis-habis juga. Kalau udah musim panen gini emang tanaman sayur udah agak susah di ladang, tapi untungnya aku nemu ada keladi yang gemoy-gemoy di tepi ladang guys. Ternyata ini dulu emang sengaja ditanam mamaku udah beberapa tahun lalu dan udah berkembang biak banyak banget. Ini emang ditanamnya khusus buat sayur karena umbinya nggak kita makan guys. Dan yang paling enak dimakan itu si batang mudanya. Ini rencana tadi cuma mau ngambil dikit sekali masak, tapi lihat ini keladinya pada gemoy-gemoy kan nggak bisa berhenti ambil guys. Oh ya guys, salah satu yang aku nggak suka masak di ladang kakakku ini sumber airnya cukup jauh. Padahal itu salah satu yang penting banget ya. Jadi mumpung ketemu mata air di sini, sekalian aja aku cuci si batang keladinya karena si kulitnya ini harus kita kupas-kupas lagi guys, dan harus membutuhkan air yang banyak biar tangannya nggak bergetah gitu. Biar ini nyampe pondok nanti langsung kita masak aja. Nah ini udah balik ke pondok, aku langsung ganti baju karena yang tadi udah gatel dan basah. Yang lainnya lagi pada sibuk potong padi, dan seperti yang terlihat ini aku mau masak dulu guys. Oh ya, ada yang tahu nggak, sebelumnya aku ada masak ikan patin jumbo di kebun kita tepi sungai, dan waktu itu kita cuma bakar ekornya, ini kepalanya baru kita mau masak lagi guys. Karena aku suka banget sama si patin bakar, jadi tetap separuhnya ini mau kita bakar lagi, meskipun kepala besarnya tadi kita bikin kuah aja ya. Dan aku lihat ternyata ada terong, sekalian aja aku bakar. Kayaknya udah lama banget guys kita nggak makan terong bakar di ladang juga. Nah karena masak untuk orang kerja potong padi itu nggak boleh santai, jadi aku berusaha masaknya cepet aja ya guys. Jangan sampai kejadian tahun lalu terulang lagi, dimana aku sempet kena marah besar gara-gara orang semua udah pada kelaparan tapi aku belum selesai masak satu pun guys. Aku masih inget banget waktu itu sampai nggak berani natap muka kakak aku yang udah merah marah. Ya wajar sih, aku ngerti mereka udah kerja capek banget terus panas, berharap nyampe pondok udah disuguhi makanan yang hangat-hangat. Ini aku masih dengan santainya motong-motong sayur guys. Padahal masaknya juga simple, cuman cemplang-cemplung. Gimana orang nggak murka coba? Yang suka videoin masak-masak kayak aku ini pernah ngalamin hal yang sama nggak? Diomelin sama mamanya atau diomelin sama suaminya mungkin karena masak yang harusnya bisa selesai dalam sejam atau 30 menitan aja, karena sambil kita rekam-rekam atau dokumentasiin jadinya bisa selesai dalam 2-3 jam. Makanya untuk mensiasati itu dan jangan sampai bikin orang kelaparan, ini aku masaknya lebih awal dari biasanya dan kalau bisa lebih gercep juga. Makanya nih ikannya tadi aku sengaja potong kecil atau tipis biar dia cepat matang gitu kan. Emang bener aja nih, belum lama udah bisa dibolak-balik kayak gini. Cuman masalahnya ternyata dia terlalu lembut guys dagingnya, jadi kayak cepat hancur gitu loh.
Oh ya, hampir lupakan sama si terong bakar di atas, untung belum gosong guys, jadi pas banget. Ini langsung aja aku angkat dan lanjut sambil pantau si ikan bakarnya juga aku merebus kepalanya. Seperti yang aku cerita di awal, kalau patin sungai itu nggak terlalu amis, jadi ini cuman kita. Nah kan, kali ini aku udah buru-buru masaknya, takutnya potong padi kelaparan kayak tahun lalu. Ternyata kali ini beda lagi masalahnya. Nah ini di sela-sela masak senang banget ketemu ternyata ada nanas di pondok. Langsung aja ini dibuka, kebetulan dari tadi aku pengen makan sesuatu yang manis berair gitu. Selain dari tadi nih cuacanya panas banget, ditambah lagi berhadapan langsung dengan api dari tadi bikin gerah dan haus banget guys. Nah ini ada pisang rebus juga baru keluar dari periuk, jadi masih cukup panas. Meskipun makannya simple sederhana gini aja di ladang, tapi selalu terasa nikmat loh guys. Oh ya, ini aku mau ke bawah cek ikan bakar kita lagi, kayaknya udah mateng guys. Banyak yang berpikir kalau di ladang gini kerjaan memasak lebih gampang dari yang potong padi langsung, padahal sama-sama berat sih menurut aku. Apalagi kalau airnya jauh kayak di pondok kakakku satu ini, belum lagi angkut airnya, belum lagi bolak-balik nyuci ini itunya. Mungkin enaknya ya nggak terlalu full kena panas aja kayak mereka yang di ladang langsung. Nah lanjut, ini aku mau ngupas si kulit terong bakar kita dulu. Oh ya, aku lihat beberapa orang kalau bikin terong bakar gitu langsung diulek sama kulitnya ya guys. Apa nggak kotor atau mengganggu gitu pas dimakan nanti? Ini tadi aku ngebakarnya lumayan banyak, ada 2 jenis terong, yang warna ungu sama yang warna hijau. Dan pas dirasa-rasa yang warna ungu ini emang lebih enak loh guys daripada yang hijau, makanya mungkin itu juga kali yang paling banyak dipasarkan. Nah ini sambalnya aku bikin simpel aja, cuman pakai cabai, garam penyedap, dan cabainya cuman aku potong-potong pakai sendok guys. Si terongnya juga kita potong-potong, kalau bisa jangan terlalu halus, terus nanti tinggal kita aduk-aduk sampai rata. Oh ya, ngomong-ngomong soal terong bakar, aku jadi ingat salah satu komen yang tadi aku baca di part sebelumnya, yang katanya punya suami orang Dayak Kalimantan tapi pantang buat ngebakar si terong ini guys. Jadi nggak pernah bikin sambal terong gitu. Aku nggak tahu itu Dayak apa ya, karena di Kalimantan ini kita jenis Dayaknya banyak banget guys, dan kebetulan di Dayak aku sendiri yaitu Dayakennya jarang banget nemu ada pantang-pantangan soal makanan gitu. Bahkan salah satu kepercayaan, mitos atau tradisi gitu yang cukup terkenal di Kalimantan, yaitu kepohonan yang dipercaya bisa menyebabkan musibah atau bencana akibat menolak tawaran makan minum saat hendak bepergian atau tidak segera mencicipi makanan yang dihidangkan guys. Dan aku juga baru tahu soal ini pas bergabung sama teman-teman Dayak lainnya. Tapi menurut aku secara moral dan etika sebenarnya ini mengajari kita sih setidaknya menghormati orang saat sudah ada yang menghidangkan makanan atau menawarkan. Kalau mungkin udah kenyang setidaknya dicicipi sedikit dulu. Gimana menurut kalian guys? Apa di suku kalian juga percaya yang namanya kepohonan? Nah ini dia batang keladi yang tadi aku petik di pinggir ladang. Aku masaknya dicampur sama jamur hutan yang menurut aku ini enak banget guys. Apalagi kalau udah dimasak kombo kayak gitu, ikan bakarnya pun lewat. Oh ya, ini dari tadi aku udah manggil orang ke pondok ya buat makan, tapi belum ada yang muncul-muncul juga guys. Jadi mendingan aku makan duluan aja, karena hidangan kayak gini paling enak makannya pas masih hangat atau panas-panas gitu. Jadi sayang kalau dianggurin. Kayaknya mereka yang potong padi hari ini lagi kejar target banget, harus selesai segini segitu, karena dari tadi mereka jarang banget istirahatnya guys. Dan itu emang sering terjadi kalau padi udah menguning gini, harus kejar-kejaran ngambilnya, karena kalau udah kelewat